Salam Bapak Ibu, puji syukur hingga kita tiba di penghujung tahun 2024, yakni di hari terakhir 31 Desember 2024. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di malam akhir tahun 31 Desember 2024. Terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11 dan epistel dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Di Katolik topik atau tema, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, pasahat madalanmu tu Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 37 ayat 1 sampai 40 adalah kebahagiaan orang fasik semu. Khotbah kita ayat 1 sampai 11. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita mengakhiri tahun 2024 ini dengan topik atau tema, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Pasahat madalanmu tu Jehovah. Saudara, saat ini kita sedang berdiri di hari, jam, dan menit-menit terakhir penghujung tahun 2024. Dan jika Tuhan berkenan, maka beberapa saat lagi kita akan segera meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2025. Sungguh alangkah luar biasa sukacita kita saat ini. Kita penuh rasa syukur kepada Tuhan, sebab oleh karena kasih-Nya lah kita bisa melewati tahun 2024 ini dengan berbagai-bagai warna pengalaman hidup yang kadang hitam pekat sebagai gambaran berbagai-bagai pergumulan hidup, tetapi juga tak sedikit warna putih cerah, gambaran hidup yang penuh sukacita dan berbagai-bagai berkat yang diizinkan Tuhan terjadi.
Kita sudah melewati 52 kali minggu-minggu. Ditambah lagi 2 perayaan besar, yakni Jumat Agung dan kenaikan Yesus ke surga. Ditambah lagi 3 pesta yang dirayakan 2 kali. Kelahiran Yesus kedua, Paskah kedua, dan turunnya Roh Kudus kedua. Nah, bila kita jumlahkan seluruhnya, semuanya 57 kali peribadahan minggu. Belum lagi kita sebutkan berbagai-bagai jenis ibadah lainnya yang diorganisir oleh gereja kita masing-masing toh, seperti ibadah rumah tangga yang sering kita sebut pertanggiangan, dan ibadah-ibadah seksi-seksi, PA, penelaahan Alkitab, ibadah perayaan sukacita lainnya, dan lain-lain. Banyak pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita lewati selama tahun 2024 ini, Bapak Ibu. Dalam melewati hari-hari, berganti minggu ke bulan berikutnya hingga tiba di tanggal 31 Desember 2024, akhir tahun ini. Dan setiap kali kita jumpa di akhir tahun seperti ini, sering saya gambarkan bahwa itu seperti sedang menaiki perbukitan, menaiki gunung yang tinggi, dolok-dolok na timbo. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Saat mendaki gunung, kehidupan ini kita rasakan begitu capeknya, berkeluh kesah kita, holsoan dohita, dan lain-lain. Tetapi sampai juga toh. Setelah sampai di puncak gunung kehidupan itu, kemudian kita mencoba sejenak, memandang ke bawah, menoleh ke belakang. Nah, apa yang kita lihat di masa lalu yang sudah kita tinggalkan itu? Kita lihatlah berbagai-bagai pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita lalui selama 2024 ini. Banyak pengalaman-pengalaman pahit, banyak yang membuat kita tidak nyaman, galau, atau bersedih. Banyak Bapak Ibu, banyak di antara kita yang berkeluh kesah, namorong-orong, dilanda rasa takut, hati kita cemas, ada rasa mencekam toh, bahkan bisa menangis, sedih, mengeluarkan air mata penuh dengan rasa pilu yang mendalam. Nah, karena sulitnya mencari sumber-sumber hidup yang layak secara ekonomis, maka ada atau banyak di antara kita yang jatuh terpuruk, gadat Bapak Ibu, menderita karena berbagai-bagai sebab dan akibat. Banyak di antara kita yang hatinya bersedih karena memikirkan putra-putri yang mengalami tantangan dalam pendidikan, tantangan dalam mencari pekerjaan yang pas, tantangan ketika gagal dalam rencana perjodohan pernikahan. Ada-ada saja. Ada di antara kita yang hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, hingga di akhir tahun ini hatinya terus-terusan kecut, gersang, kerdil, kering kerontang. Nah, jarang tertawa Bapak Ibu, karena kerinduan atau sihol nirohana itu semuanya pupus, kandas, dang dapot na dinalahan, dang jupang na niduluan, seperti ungkapan orang Batak. Akhirnya teruslah sedih, martuk kodisang, kepalanya jatuh ke bawah. Ini yang disebut dengan tuki Bapak Ibu. Banyak di antara kita pendengar khotbah ini juga yang terpukul secara ekonomis. Keluarga-keluarga yang hidupnya bersumber dari dagang martiga-tiga, usaha-usaha kecil-kecilan, kedainya, jualan, dan lain-lain tidak berjalan dengan baik, dan hasilnya tidak cukup mengcover semua kebutuhan-kebutuhan primernya. Jadi banyak sekali yang senantiasa, yang selalu menekan, menghantui hidup banyak di antara kita. Tetapi, sekali lagi tetapi, tidak dapat disangkal juga ternyata selain kesusahan-kesusahan tadi, ada banyak juga di antara kita yang mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup yang enak toh, yang menyenangkan, yang membuat tidak ada rasa damai, ada sukacita, ada kegembiraan, ada berbagai-bagai rezeki, berkat. Nah, deposito atau simpanannya bertambah-tambah di bank, keadaan hidupnya dan cucu-cucunya bertambah lebih baik terus.
Selain itu, di tahun 2024 ini di antara kita mungkin ada saja yang diberkati Tuhan, mendapat kenaikan pangkat, jabatan, usaha atau bisnisnya maju berkembang, putra atau putri melangsungkan pernikahan, ada pertambahan atau tukar mobil baru, ada rumah baru, dan bertambah kekayaan harta dan lain-lain. Ada saja di antara kita yang seperti itu keadaannya di tahun 2024 toh. Dan tentunya banyak lagi berkat-berkat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita bersuka cita. Tetapi tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini toh. Nah, semua ini tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lupakan. Saudara, semuanya itu sudah dan sedang kita lalui. Bukit-bukit terjal dari kehidupan ini sudah kita naiki. Meski dengan susah payah menaikinya, sehingga sekarang kita tiba di puncak gunung kehidupan ini. Saudara, inilah realitas. Inilah fakta hidup kita selama di tahun 2024 ini. Yang perlu kita renungkan hingga kita tiba di puncaknya sekarang, 31 Desember. Menunggu menyeberang ke tahun yang baru mulai dari 1 Januari 2025. Saudara, apa dan bagaimanapun pengalaman dan gejolak hidup yang kita lalui, kita hidupi di tahun 2024 ini adalah sangat-sangat wajar kita bersyukur. Semuanya itu terjadi karena besarnya kasih Tuhan yang memelihara, menjagai, menuntun perjalanan hidup kita sampai kita sekarang tiba di akhir tahun 2024 ini. Tuhan tetap care kepada kita, peduli, saridu debata hita di saat kita melewati kemelut hidup. Entah itu sakit penyakit, penderitaan, siap dibagi, entah itu pardangolan dan lain-lain. Atau entah itu berbagai-bagai berkat, sukacita, kesehatan, dan lain-lain itu, semuanya itu berasal dari Tuhan. Saudara, sebelum kita meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun yang baru 2025 mendatang, maka kita dalam khotbah persis di tanggal 31 Desember ini, Daud lewat Mazmur 37 ayat 1-11 ini memberangkatkan kita, membekali, mabohali kita dengan pesan-pesan yang sangat-sangat khusus. Yakni apa itu? Pertama, pemazmur mengajak kita agar mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sikap-sikap sehari-hari dengan tidak marah, tidak usah panas hati, tidak usah dengki terhadap orang-orang yang berbuat jahat, yang berbuat tipu daya, yang berbuat curang itu. Hal itu sama sekali tidak berguna, kata pemazmur. Dan bahkan menurut pemazmur, justru itu semua merugikan diri kita sendiri. Karena orang yang berbuat jahat dan curang itu akan lisut seperti rumput dan akan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tuhan sendiri akan menjadi lawan mereka. Tuhan sendiri akan menjadi lawan mereka, Bapak Ibu. Mereka akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu pertama. Kedua, Daud lebih memprioritaskan agar sikap kita lebih baiklah, berdiam dirilah kita di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah Tuhan itu melakukan tindakannya sendiri. Terserah kepada Tuhan apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita dan kepada orang-orang jahat itu. Saudara, kalau disebut di sini berdiam diri, itu bukan berarti statis, tetapi tidak perlu bereaksi negatif kita terhadap para pelaku-pelaku curang, orang-orang jahat. Nggak perlu kita panas hati buat mereka. Tetapi yang pasti, Tuhan akan bertindak. Makanya nantikanlah Tuhan itu, Bapak Ibu, melakukan yang terbaik, baik terhadap orang jahat maupun terhadap kita, terhadap orang-orang jujur, orang-orang baik. Dan itulah juga pesan Tuhan pada
ibadah akhir tahun 31 Desember 2024 ini bagi kita saat kita meninggalkan tahun 2024 dan melangkah memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Pasahat madalanmu tu Jehovah. Harapan kita di tahun baru 2025 kelak, kita juga terus diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah akhir tahun 31 Desember 2024 dihubungkan dengan topik minggu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Pasahat madalanmu tu Jehovah. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Saat kita meninggalkan tahun 2024 sebelum memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Pengajaran pertama, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan marah, iri, dan dengki terhadap orang jahat, orang curang, orang yang tidak jujur. Saudara, memang adalah manusiawi. Sekali lagi manusiawi. Apabila kita yang tergolong orang percaya ini rasanya kesal jika melihat orang-orang yang kita nilai sebagai orang jahat, orang curang yang tidak jujur itu hidupnya hebat, seperti terberkati. Toh, ya, hati siapa yang tidak jengkel bila melihat ada orang yang dalam berbagai-bagai pekerjaan dan usahanya terbukti curang, tidak jujur, tetapi ternyata semakin kaya. Mereka sukses, mereka berhasil menambah atau mengembangkan usahanya. Nah, sebaliknya sedangkan orang jujur, orang yang bersandar kepada Tuhan, yang rajin beribadah, berdoa, dan saleh, ternyata mengalami berbagai-bagai kemunduran dalam usaha, dalam ekonomi, atau berbagai-bagai tantangan yang dihadapi dalam keluarga. Nah, barangkali hal-hal dan kenyataan seperti itu banyak kita temukan dan saksikan di tahun-tahun yang lalu. Hingga selama tahun 2024 yang sedang kita jalani dan akan kita tinggalkan ini. Namun, pemazmur dan nats khotbah kita saat mengakhiri tahun 2024 ini mendorong kita tidak perlu merasa jengkel, merasa iri dan cemburu kepada mereka. Pemazmur mengajak kita tidak usah marah dan dengki terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang curang seperti itu gak perlu. Kebahagiaan orang lain tidak akan merugikanmu. Kekayaan mereka tidak mempengaruhi takaran rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar saat melihat orang lain berbahagia, hatimu tidak terluka, tidak iri, tidak cemburu, tidak dengki. Nah, pemazmur mengatakan di sini, orang yang berbuat jahat dan curang akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 1 ayat 2. Apa artinya itu? Artinya, kejahatan dan kecurangan mungkin saja membawa kesuksesan. Namun hal itu tidaklah abadi. Cepat atau lambat, kecurangannya akan terungkap dan menjadi aib bagi dirinya. Itu sebabnya pemazmur mendorong pembacanya dan bahkan kita untuk tidak usah marah, tidak usah iri, tidak usah dengki terhadap orang-orang jahat, orang curang yang tidak jujur. Kalau kita baca Mazmur 73, juga berkeluh kesah mirip seperti dalam pasal 37 ini. Dalam Mazmur 73 itu, pemazmur Asaf di ayat 3 dan 4 sempat merasa terpeleset, sempat merasa tergelincir melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, kata pemazmur. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Pada ayat 5 dan 6, mereka tidak mengalami kesusahan, tidak kena tulah seperti orang lain, dan mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Namun, pada ayat 18, pemazmur memastikan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Gadap nasida. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah di akhir tahun ini terus mendorong kita semua agar tetaplah konsisten memegang teguh seruan topik ibadah malam akhir tahun 2024. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak adil. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.
Pengajaran kedua, kunci keberhasilan hidup berserah diri kepada Tuhan. Nah, inilah yang disarankan oleh Daud, penulis Mazmur 37 ini, khususnya pada ayat 5. Di sana Daud berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dalam terjemahan Hatta Batak Toba ditulis, pasahat madalan mutu jahu bajalah haposi ibana, asa ibana paturehon. Ada dua kata penting dalam ayat 5 ini. Pertama, kata serahkan itu diterjemahkan dari kata Ibrani, berjalan bersama, berbarengan, seirama. Hidup kita tidak boleh menyimpang dari kehendak Tuhan. Itu artinya kalau disebutkan serahkan. Kata kedua, kata percaya, itu diterjemahkan dari kata Ibrani batah, trust. Nah, artinya itu menyerahkan diri, berlindung, aman. Artinya, jangan andalkan kekuatanmu, kemampuanmu, ilmu yang kamu miliki, pikiranmu dalam hidup ini. Jangan andalkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harus kita akui bahwa dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah tuh, yang namanya ujian, tantangan, kesulitan, dan penderitaan hidup. Semua hal itu selalu hadir tanpa diundang di jalan hidup kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, mencegahnya, menolak kejadian-kejadian tersebut dalam hidup kita. Nggak ada, Bapak Ibu, selalu akan datang. Dan tidak dapat disangkal juga bahwa ketika menghadapi hal-hal tersebut, maka ada banyak orang yang tidak siap menghadapi semua itu, dan mereka akan panik, bingung. Akibatnya ada banyak orang yang jatuh dalam semangatnya, bahkan jatuh dalam iman, hingga mereka sampai putus asa. Nah, dalam situasi semacam ini, kebanyakan orang akan mencari pertolongan. Dari mana? Ini dilakukan karena memang setiap orang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemana orang mencari pertolongan? Ini yang menjadi masalah. Tidak dapat disangkal, Bapak Ibu, betapa banyak orang yang mencari pertolongan itu dari kekuatan-kekuatan duniawi, kekuatan-kekuatan magic, mencoba mendapatkan kuasa supernatural, kuasa dukun-dukun, dan roh-roh gaib yang ada di dunia ini. Ada yang pergi ke kubur nenek moyang, minta kekuatan-kekuatan, minta kesembuhan penyakit. Dan ada yang pakai jimat, penjaga daging, penjaga rumah, dan lain-lain. Oh, saudara, belajar dari khotbah di akhir tahun 2024 ini, sebagai umat Allah, maka hal pertama yang kita harus lakukan adalah meminta dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam menjalani tahun yang baru, tahun 2025 dan seterusnya nanti, jangan pernah minta pertolongan dari dukun, dari paranormal. Jangan pernah pakai jimat-jimat untuk apapun tujuannya itu, Bapak Ibu. Never do this in your life. Never. Hanya kepada Tuhanlah sendiri kita meminta dan mencari pertolongan. Amin, Bapak Ibu. Namun diingatkan oleh pemazmur bahwa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dalam hidup kita bukanlah hal yang mudah, hal yang instan, yang langsung terjadi. Enggak. Ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lakukan sebagaimana kita sebut tadi. Apa? Pertama, berserah sepenuhnya atau secara total kepada Tuhan. Kedua, percaya atau beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah juga yang diserukan oleh topik ibadah malam akhir tahun 2024. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, pasahat madalanmu tu Jehovah. Allah akan bertindak memberi pertolongan yang kita perlukan. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, berdiam dirilah dalam kebenaran. Inilah senjata rohani kita. Saudara, pemazmur menyadarkan kita lewat khotbah ini bahwa hidup kita bersama-sama dan berbarengan dengan orang-orang jahat, orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak jujur. Berbarengan kita dengan mereka, Bapak Ibu. Bagaimana kita menyikapi perilaku mereka? Dari tadi pemazmur mendorong kita tidak perlu marah, tidak usah iri atau dengki terhadap mereka. Tetapi pemazmur mendorong kita melakukan hal yang sangat sederhana sekali. Sebagaimana
Pada ayat 7 di sana ditulis, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Itu saja kita lakukan. Berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana maksud pemazmur dengan ucapan berdiam diri ini? Kata ini dalam bahasa Ibrani menunjuk pada bagaimana harus bereaksi manakala kita berhadapan dengan orang fasik yang menunjukkan cara hidupnya yang jahat dan dursila. Nah, bagaimana kita menghadapi mereka? Sikap kita harus bertekun di dalam iman. Itu saja. Tidak boleh terpengaruh oleh mereka yang berbuat serong. Meski kita berbarengan hidup dengan mereka, meski mereka ada dekat kita, ada di kiri, ada di kanan, ada di muka, ada di belakang. Kita nggak boleh terpengaruh oleh mereka. Kita harus mampu menjaga diri, bertindak benar, dan menjaga hati nurani yang bersih selama kita berjalan dalam kebenaran Allah dan berbuat jujur, mau menjaga, memelihara kualitas mental dan moral kita dengan baik, maka Tuhan akan pasti menghargai diri kita. Nah, banyak cara Tuhan memberi penghargaan bagi kita. Makanya pada ayat 11, ayat terakhir dari khotbah ini ditulis, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak sia-sia perjuangan iman kita dalam menjaga diri kita tetap berkenan di hatinya Tuhan. Nggak sia-sia. Oleh karena itu, di saat kita sedang melangkah melewati tahun 2024 dan segera melangkah memasuki tahun 2025, kita selalu memegang moto pengajaran topik ibadah malam akhir tahun ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Pasahat madalanmu tuh jauh. Dan lewat kemauan kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, itu kita mewarisi tahun 2025 sebagai tahun berkat yang penuh kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Selamat tiba di penghujung tahun 2024 dan selamat memasuki tahun baru 2025 yang penuh berkat dan damai sejahtera. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah malam akhir tahun 31 Desember 2024 dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11 ini. Dan dengan sukacita kita disuruh, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, pasahat madalanmu tu Jehovah. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah malam 31 Desember 2024 bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang memberangkatkan kami mengakhiri tahun 2024 dan sedang bersiap-siap memasuki melangkah ke tahun yang baru, tahun 2025. Kami dipersiapkan, dibekali untuk tahun yang akan datang supaya senantiasa menyerahkan seluruh hidup, seluruh tantangan-tantangan yang kami hadapi kepada Tuhan. Karena kami yakin sesungguhnya bahwa Tuhan senantiasa memberkati orang benar. Meskipun di tengah-tengah kehidupan kami banyak orang yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kami tidak akan terpengaruh oleh mereka. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya di tahun 2025. Semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin.